pada APS pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai perancangan sistem terinci. Nah, ada dua yang akan kita bahas, yaitu desain dari output dan desain dari input. Nah, output itu apa sih? Output itu adalah mengubah data ke informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Jadi tujuan akhir dari output itu adalah untuk memproses pengambilan keputusan. Nah, informasi yang berkualitas yang dihasilkan atau output itu dapat digunakan meliputi hal-hal berikut, yaitu accessibility, easy to use interface, yang kedua adalah timelines, dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi, relevance, yaitu menghindari detail yang berlebihan, accuracy, bebas dari kesalahan, dan usability sesuai dengan kode mental atau tipe kognitif dari si user gitu. Jadi desainer output harus menyediakan suatu produk terkait klien atau user yang akan menggunakan report itu gitu. Desainer harus bertanya kepada klien format output apa yang sangat membantu dan yang harus digunakan. Nah, output itu kan sebenarnya kan intinya adalah laporan ya. Nah, laporan untuk level manajemen gitu, laporan report yang dibuat untuk masing-masing level untuk menerima informasi yang sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Ada dua macam report di sini adalah filter report dan responsibility report. Filter report adalah report dibuat untuk memfilter elemen data yang sesuai dengan permintaan gitu. Biasanya difilter pada level atasan. Dan responsibility report yang dibuat untuk melihat siapa yang bertanggung jawab, apakah CEO, manajer pemasaran, atau dan lain-lain. Yang kedua adalah report yang membedakan data. Report yang dibuat untuk membantu manajemen atau user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan atau perbedaan. Ada tiga macam, yaitu horizontal, vertikal, dan quarter balance report. Untuk yang horizontal itu laporan laba rugi, neraca, jumlah items dibandingkan dengan item yang berhubungan lebih dari satu report yang sebelumnya. Jadi misalnya antar periode. Terus kalau vertikal adalah laporan pendapatan misalnya yang membedakan suatu bagian dari total dalam report. Jadi kayak misalnya analisa vertikal. Jadi atas sama bawah, kayak misalnya sales dibagi dengan jumlah laba. Terus counterbalance report, setiap situasi dibandingkan, kayak misalnya scenario worst, moderate, atau best case. Yang ketiga adalah report untuk memonitor variansi data. Itu ada dua macam, yaitu variance report dan exception report. Variance report adalah membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Report ini dibuat sesuai dengan waktu atau selesai suatu proses. Untuk exception report, suatu variance report, tapi beberapa batasan dibuat untuk suatu proses atau aktivasi. Report ini dibuat hanya ketika beberapa proses atau aktivasi tidak sesuai dengan batasan atau kuota. Nah, ini adalah kita membahas mengenai dasar-dasar merancang layar. Nah, teknik untuk merancang layar report dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan report di kertas yang harus diperhatikan, yaitu organisasi dari layar, justifikasi, judul, spasi, identifikasi judul, dan pewarnaan. Terus untuk membuat grafik untuk ilustrasi data. Nah, grafik merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan informasi secara numerik yang dapat dipahami dengan cepat gitu. Jadi grafik itu sebenarnya kan ditangkapkan lebih cepat kan daripada narasi kan. Nah, grafik dibagi-bagi dalam beberapa kategori berdasarkan macam informasi yang diinginkan. Nah, ini banyak ya. Ada scatter graph yang menunjukkan tren, ada line graph. Nah, ini kita salah. Ini banyak yang nyambung. Nah, ada yang namanya line graph, menggambarkan fluktuasi melalui waktu, apakah naik atau turun. Ada bar graph menunjukkan proporsi atau hubungan kuantitas. Ada sektograf menggambarkan berapa jumlah total yang terpisah. Nah, ini ada dua macam nih, contohnya adalah pie sama layer. Kalau pie itu kayak lingkaran kan bentuk grafiknya. Kalau layer chart itu area antara lain mempresentasikan kuantitas dan menambahkan jumlah total. Ada picture graph, yaitu menggunakan simbol-simbol khusus. Terus membuat tabel dan matriks. Tabel dan matriks menggabungkan ciri dari report tabular, konvensional, dan grafik. Keduanya diaplikasikan untuk hubungan yang penting. Tabel itu dibuat dari sejumlah kolom. Ya kan, bentuk tabel tahu kan, ada kolom, ada barisnya
gitu. Kalau matriks itu elemen kolom atau baris yang diatur dalam segi 4, baik untuk menunjukkan hubungan antar elemen gitu. Terus yang itu kan report ya, laporan ya, atau output ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai inputnya, jadi mengenai datanya. Input mengawali dimulainya proses-proses informasi. Jadi kita datanya yang kita masukin. Input perlu direncanakan untuk mengkonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna, ya kan? Input adalah konversi datanya, output adalah informasi yang bergunanya, laporannya. Beberapa kegiatan untuk mengubah data input gitu kan. Ada insert, into, delete form, macam-macam deh. Menggabungkan dengan data lain, memasukkan dan memproses suatu output, inisialisi aksi atau melaksanakan suatu tugas, mengadakan dialog dengan sistem. Nah, beberapa media dan metode untuk mendapatkan data atau menginput data ya kan. Jadi media untuk mendapatkan data itu ada yang paper form ya kan, electronic form, ada yang bentuknya kertas, ada bentuk elektronik, ada direct entry device, ada codes, ada menus, ada natural language. Nah, sekarang kita bahas masing-masing. Kayak misalnya kertas merupakan pembawa data fisik, itu berupa kertas ya kan, form gitu. Nah, ini kita harus tahu nih, milih kertasnya, ukuran kertasnya, warnanya, judul formulir, nomor formulir, ini harus kita rancang semua ya. Yang harus dirancang adalah ini. Ada 13 items, ada di modul semua sih, silahkan kalian lihat. Terus untuk electronic form itu dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumen yang resmi, ya kan? Dirancang pada sebuah layar sistem case menggunakan beberapa komponen seperti pada formulir, pembagian area, instruksi, line box caption. Jadi ini kalau misalnya kita mau bikin electronic form di komputer, ini adalah itunya, items-itemsnya. Terus direct entry device, sering disebut sebagai automasi data sumber, merupakan suatu cara menginput data yang tidak perlu keying atau diisikan melalui formulir elektronik, memungkinkan komputer memproses data dengan benar tanpa melalui kertas ya kan. Jadi direct entry, jadi langsung di entry gitu loh si inputnya. Jadi menambahkan efisiensi input dan mengurangi kesalahan pada proses keying. Terus pengkodean, kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke komputer dan mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengan jadi contoh pengkodean itu kayak misalnya kita cowa. Jadi ya kan, dengan kita bikin kode, maka kita lebih gampang untuk memproses datanya. Itu adalah contoh, cowa itu adalah contoh dari si codes ini. Terus menus. Menu banyak digunakan dalam dialog karena merupakan user interface yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Menus berisi dengan beberapa alternatif atau option yang disajikan oleh user. Jadi menus ini seperti kayak drop down gitu. Jadi banyak alternatifnya, banyak optionnya. Pemilihan dengan cara menekan tombol atau angka atau huruf. Contoh-contoh menus. Terus natural language, bahasa natural memungkinkan sistem komputer mengerti bahasa manusia gitu loh. Jadi komputer dapat menerima bahasa manusia melalui suara atau keyboard atau melaksanakan tugasnya. Dengan cara ini sistem harus mengerti user tanpa tetapi user tidak perlu memahami sistem. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini mengenai sistem data terinci. Kita hanya membahas 2, yaitu mengenai output dan input ya kan. Kalau di modul lebih lengkap, tapi untuk pertemuan ini kita hanya membahas 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.